Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan konfigurasi IP address dan DHCP server. Nah, di sini saya menginstalnya di VirtualBox. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pengisian IP address itu diberikan kepada interface yang aktif atau interface yang ada pada komputer tersebut. Nah, di sini masih biasanya kita sulit menentukan di interface itu ini interface pertama untuk siapa, apakah menerima atau memberi, ya, apakah interface itu menerima atau memberi. Kalau misalnya di komputer itu cuma satu interface, maka cuma satu pilihan, apakah dia mau memberi atau dia mau menerima. Nah, kita lihat contohnya di sini, ya. Di komputer ini saya install ada dua interface, ya, ada dua interface. Dan interface yang ada ini adalah interface LAN, ya, tidak ada wireless, ya, tidak ada WLAN. Nah, saya masuk di terminal. Nah, bagaimana caranya melihat bahwa di sistem saya ini terdapat berapa interface-nya, atau berapa Ethernetnya, atau berapa colokannya, ya. Itu caranya dengan IPA. Nah, di sini terlihat bahwa ada cuma satu interface saja. Di samping itu ada interface loopback, ya. Cuma satu interface fisik saja yang ada, yaitu InP OS3. Sedangkan di komputer saya ini ada dua interface, ya, ada dua interface. Bagaimana mengaktifkannya? Berarti kita harus aktifkan di VirtualBox-nya. Jadi ini saya keluar dulu, ya. Jadi kita setting di sini di network, ya, dan kita harus aktifkan adapter 2-nya. Tapi pada saat sistem Linux-nya berjalan, kita tidak bisa ubah. Jadi kita harus power off dulu, power off. Kemudian kita setting. Nah, kita setting networknya atau jaringannya, network. Saya aktifkan adapter 2, menabelkan. Nah, di sini saya harus tentukan apakah adapter 1 itu mau menerima atau mau memberi, atau DHCP clean ataukah DHCP server. Begitu juga di adapter 2. Nah, di adapter 1 saya mau menerima sebagai DHCP clean atau menerima IP dari luar, ya. Saya maunya di adapter 1 itu menerima IP dari internet. Nah, saya pakai bridge, ya. Saya pakai bridge. Dan saya menentukan di posisi mana bridge-nya itu. Karena di sini kelihatan ada 3 interface, satu yang Hyper-V yang saya install, ya. Ya, kita lihat yang fisiknya ada TP-Link dengan Ethernet connection. Nah, boleh juga saya pakai NAT, tetapi di NAT ini dia tidak menentukan posisinya di mana NAT itu. Jadi lebih baik saya pakai bridge. Bridge itu saya arahkan ke Ether ini, bukan Ether ini, Ether ini. Oke. Kemudian di adapter 2, saya mau dia host only, karena saya mau menguji cobanya di komputer ini yang dirinya sendiri. Tetapi kalau saya mau keluarkan,
berarti saya pakai bridge, arahkan keluar ke sini. Kalau saya arahkan ke sini tabrakan, jadi saya arahkan ke sini ya. Jadi saya pakai host only dulu, kemudian oke, barulah saya start ulang. Kemudian saya masuk kembali root 123 ke passwordnya. Saya cek kembali IP A. Nah, di sini kelihatan sudah muncul dua interface. Interface pertama INP OS 3, kemudian yang kedua adalah INP OS 8. Nah, sekarang saya mau mengkonfigurasi IP-nya itu, apakah INP OS 3 nya itu yang cocok untuk menerima atau NP OS 8 nya. Nah, perintahnya nano etc network interface. Nah, kenapa sudah muncul eFace inet DHCP di NP OS 3? Karena tadi pada saat penginstalan pilihannya yang diterima itu adalah INP OS 3. Jadi pilihan pertamanya yang diambil menandakan bahwa itu yang jalur utamanya. Jalur utamanya itu menerima internet atau menerima IP dari luar. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk IP yang kedua. Nah, dasarnya dari atas ya. Jadi allow hotblock INP OS 8. OS 8 eFace INP OS 8 inet static. IP statiknya berapa? IP address misalnya 192.16.168 sembarang ya IP-nya 150. Enter. Nah, kemudian di Debian 11 kayaknya dia nerima gini ya, fix 24 ya. Debian 8 dia langsung bisa terima prefix. Nah, biasanya juga kita harus aktifkan satu-satu. INP OS 3 di sini auto INP OS 8. Nah, setelah itu kita simpan Ctrl X, yes, enter, restart. Saya clear dulu supaya naik ya. Restart etc init networking restart, enter. Masih ada yang valid, kita cek kembali. Ini ya address, Ctrl X, yes, enter.
etc init d restart. Oke. Kita cek IP A. Sudah kelihatan. Jadi IP-nya sudah terlihat. Untuk interface nPOS 3 dia dapat IP dari luar itu 192.16.13 di 251. Di interface kedua nPOS 8 itu 100.50 yang kita isi tadi. Nah, jadi kita sudah bisa melihat bahwa di interface itu sudah ada IP-nya masing-masing. Satu menerima, satu sebentar akan memberi, ya, atau jalur untuk memberi, ya. Nah, karena komputer host ini sudah punya internet dan di virtualnya kita setting DHCP di interface satunya, kita buktikan apakah dia connect internet atau tidak. Ya, kita ping saja, ping Google saja langsung, google.com. Nah, sudah connect. Oke. Apakah dia juga sudah connect keluar? Ya, CMD saja, CMD ping ke dalam 192.168.100.50. Betul? 192.150. Enter. Kalau tidak connect, ya cek IP-nya komputer ini di host only. Cek di host only. Karena jalurnya belum diberikan secara DHCP, maka belum bisa aktif. Kita harus bikin statik, ya, statis. 192.168.100.1 255.25.25 harusnya sudah bisa connect. Kita cek lagi apanya. dalam 100.1 ini 100.50 prefix 24. Kita coba kasih gateway, coba, tapi harusnya tanpa gateway bisa masuk. Kita coba dulu ya. 50 itu dari mana? Dari IP servernya. Oh, ada juga adapter di atas ya. Ini virtual juga, enter 3. Oke, kayaknya di sini yang bermasalah. Kita cek ya. Yang ini ya. Oke, kita coba ini. Ya, sudah connect ya. Ini sudah connect ke dalam. Ini connect keluar 92.100.100.13. Apakah 13 tadi? Kita lihat 100.13. Kalau tidak connect keluar,
ada kemungkinan firewall ya, ada kemungkinan firewall. Jadi dia tidak bisa keluar ke komputer ini karena ada firewall ya. Restore public set. Kita lihat, nah sudah connect ya. Kalau dia keluar ke Windows, diperhatikan firewallnya. Oke. Nah sekarang tujuan kita tadi adalah kita mau memberi IP atau DHCP server. DHCP server yang kita install itu adalah ISC DHCP server. apt get install ISC DHCP server. Kalau paket ISC DHCP server itu tidak ditemukan, berarti kita harus upgrade. Sebelum kita upgrade, kita masukkan repositori yang paling terdekat. Kalau kita ambil repositori langsung ke Debian-nya, itu akan memakan waktu lama. Jadi kita masukkan repositorinya dulu ya. Repositorinya kita bisa cari repo Sony Debian 11, misalnya seperti ini. Saya biasa mengambil yang saya ambil biasanya data dari Surabaya. Ini kita masukkan di nano etc apt source list. Di sini kita masukkan. Nah, kalau kita masukkan ke sini, ini kita tidak bisa copy paste ke dalam ya. Mau tidak mau, di pelajaran remote server ada namanya SSH. Kita install SSH apt get install ss open SSH server. Yes, kita masukkan binary 1, enter. Baru kita buka SSH di config. Kita langsung buka full saja di permission loginnya. Kita kasih yes, enter, hapus, Ctrl X, yes, enter. Kemudian restart SSH nya. Saya clear dulu ya, clear supaya dia tengah. Restart init di SSH restart, enter. Baru kita remote dia memakai putih, remote pakai putih 192.168.100.50. Di sini kita login. Baru ini saya perbesar dulu. Baru kita masuk di
nano etc apt source list. Ya, seperti yang tadi di sini. Ini saya tutup, ini saya keluarkan saya begini, jangan di close. Ini saya taruh di posisi sini ya. Yang ini saya copy masuk. Nah, cara kopinya tinggal klik kanan ya, klik kanan, kemudian kita Ctrl X, yes, enter. Nah, setelah itu kita apt update. Baru apt upgrade. Setelah di upgrade, barulah kita install paket yang tadi yang tidak mau, yaitu apt. Tadi mana ya, ke atas saja, belum ada ya. Apt, saya ke atas dulu ya supaya kelihatan. Apt get install, bisa tidak pakai get sebenarnya. Install isc dhcp server, enter, yes. Setelah kita install isc dhcp nya, baru kita konfigurasi. Cara konfigurasinya itu, untuk lebih gampangnya, masuk dulu ke folder dhcp, dhcp ya, baru kita lihat isinya dhcp itu apa, ls. Yang kita mau konfigurasi itu adalah dhcpd-conf, itu yang paling ujung, dhcpd-conf. Jadi nano dhcpd-conf ya. Jadi saya masuk dulu ke direktorinya atau foldernya ya. Ada juga biasa langsung, jadi kalau langsung nano etc dhcp nano etc dhcp dhcpd conf ya, sama saja. Ini kita enter. Nah, yang kita lihat di sini, yang kita cari ada tulisan A besar, slightly ya, kita cari slightly ini ya. Nah, tulisan ini slightly ini ya, kasih tengah slightly. Yang kita setting pertama adalah subnet. Jadi kita harus buang pagar. Yang kedua adalah range IP-nya berapa. Yang ketiga adalah option router, kemudian option broadcast, kemudian default list time, maximum list time. Kenapa yang dua ini saya tidak buka? Karena ini adalah option domain, belum ada domain yang kita buat ya, belum ada domain yang kita buat. DHCP itu memberi IP
address termasuk DNS, IP DNS, tapi kita belum ada DNS, jadi saya tidak buka. Nah, subnetnya ya, networknya tadi kita kasih IP 192.168.100.50 prefix 24. Networknya itu 192.168.100.0. Ingat, network tidak selamanya 0. Netmasknya karena prefix 24 berarti 255.255.0 ya. Jadi subnet itu adalah networknya 192.168.100.0. tapi perlu diingat, network tidak selamanya 0. Kemudian netmask 255.255.255.0. perlu diingat juga, jangan kebiasaan pakai selalu 0. Itu tergantung dari prefixnya berapa, range-nya. Range itu mulai dari berapa? 192.168.100, kemudian sampai berapa? 192.168.100 titik, saya ambil misalnya sampai 49. 100 ini masih ada satunya kurang, titik 1, kemudian sampai 192, jadi hanya 49 IP. Kenapa cuma 49 IP sementara diberikan IP tadi full? Ya boleh saja sampai 254, boleh ya. Sekarang option router adalah IP-nya server, IP-nya tadi 192.168.100.50. option broadcast-nya berapa? IP terakhirnya berapa? 192.168.100.255. Kenapa 25? Karena kita pakai prefix 24. Kemudian nilainya default list time, yaitu jangka waktu peminjaman IP ya. Kita tidak usah ubah-ubah. Setelah itu kita simpan, Ctrl X, yes, enter, restart DHCP, yes, C, restart. Ada yang salah, error, tak naik kembali. Salahnya di mana? .1, 100.49. Routers sudah betul ya. Nah, biasanya ya,
posisi valid begini, tapi kita bisa cek statusnya apakah dia running atau tidak. Caranya kita ketik saja DHCP D, enter, DHCP D, DHCP. Kalau dia posisinya running, maka dia berjalan. Tapi posisi ini ada konfigurasi yang salah, ya, converse file error, next file. Kita cek di sistem CTL status ISC DHCP. Ini ya, ini kita belum buka ya, di posisi ini kita belum buka. Ctrl X, yes, enter. Jadi kita belum buka, masih salah ya. Kita cek saja statusnya ya. Nah, ini sudah running ya. Jadi walaupun valid, biasanya walaupun valid begitu, dia akan, kalau sudah status running, dia sudah berjalan. Nah, untuk mengetesnya kita buka di sini. Tetapi biasa juga terjadi di virtual hostnya itu, di adapter virtual hostnya itu dia tidak bisa dapatkan IP juga secara otomatis. Tapi nanti dites di di cleannya. Tapi biasanya juga akan connect. Kita cek saja. Ini kan masih salah ya, bukan 56. Status saja. Disable dulu, enable. Jadi posisi di sini kadang ya mau dibuka, kadang tidak mau ya di virtual hostnya, kadang tidak muncul ya kalau di virtual hostnya. Untuk membuktikannya harus kita ubah ke bridge dan arahkan ke kabel keluar ke sini ya, keluar ke sini. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih.